Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, gitu kan. Jadi jangan terlalu tegang, biasa aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai seputar kegiatan kita di bulan Ramadan ya, masalah peribadahan ya. Nah, hari ini kita mau ngebahas tema yang kelihatannya itu ringan dikerjakan, tapi kadang-kadang orang sering lalai atau lupa gitu kan. Sebenarnya itu ibadah yang penting juga gitu kan. Kita mulai. Nah, kita mungkin perkenalan dulu ya. Kalau dari saya dulu ya, dari hostnya dulu gitu kan. Kalau saya panggilannya kalau di sekolah Ustadz Lindan ya. Nah, kalian juga sudah kenal saya gitu kan. Karena kebetulan kita dari SD gitu kan. Kalian dari SD gitu kan kenal Ustadz. Oke, kita mulai kenalan dari Baik, perkenalkan nama saya Rafif Hazid Tiarana Nur atau biasa dipanggil dengan Rafif, kelas 8. Etienne. Kalau saya Fadil Fitra Pratama, tapi dipanggilnya Fitra. Oke. Kita ngebahas tentang sodakoh nih, sodakoh atau ya sodakoh yang kita kenal ya, atau berbagi. Kalau misalkannya Ustaz tanya nih, sodakoh dalam pikiran kalian tuh apa sih sodakoh itu? Kalau Ustaz tanya Fitra dulu. Seperti berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama. Kalau Rafif? Sedekah. Sedekah. Pakai gerakan juga bisa, Ustaz. Kayak bisa. Bantu orang. Bantu orang. Ya, jadi tadi yang kalian sebutkan tuh semuanya bisa termasuk dalam sodakoh ya. Sodakoh atau berbagi itu bisa macam-macam, nggak mesti hanya dengan uang ya atau materi, tapi bisa berupa makanan, tenaga, bahkan bilang Nabi apa? Ada satu sodakoh yang paling ringan untuk saudaramu. Ada yang ingat? Senyum. Senyum, betul. Senyum itu ibadah dan sodakoh untuk saudaramu ya. Yes, Nah, kalau tadi kalian bilang sodakoh itu hanya uang, nah, bantu orang tanpa disuruh itu menurut kalian sodakoh tidak? Sodakoh, Ustaz. Sodakoh. Kalau menurut Fitra? Sodakoh juga ya. Jadi memang banyak hari ini kita dapati ya, orang itu terbatas. Sodakoh itu hanya berbagi materi atau uang. Ya padahal hari ini sodakoh ini dimaknai seperti itu gitu loh. Padahal sodakoh itu bisa bermacam-macam. Contohnya tadi sudah kita sebutkan ya, membantu orang ya, berbagi makanan, bahkan hanya sekedar senyuman ya. Nah, saya lanjut. Ini kan bulan Ramadan ya. Yes, menurut kalian sodakoh di bulan Ramadan tuh penting atau tidak? Penting, Ustaz, menurut saya. Penting ya. Alasannya? Karena saat bulan Ramadan itu pahala itu lipat gandakan ya. Lipat gandakan. Jadi nggak banyak gitu ya dapatnya gitu. Banyak dapatnya. Kalau menurut Fitra? Sama sih Ustaz. Soalnya di bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan. Jadi mau sekecil apapun pasti tetap dilipat gandakan juga. Nah, tadi pahala itu dilipat gandakan ya di bulan Ramadan begitu ya. Jadi sodakoh kita juga pahalanya dilipat gandakan. Nah, lalu satu lagi Nah, kalau kalian di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain bersodakoh, nah, menurut kalian apa yang paling kalian senangi dari sodakoh itu? Kebaikan, Ustaz. Kebaikannya ya. Kalau Fitra? Sesama merasakan kebahagiaannya. Nah, kebahagiaannya ya. Nah, itu ya. Itu yang poin pentingnya ya. Kita tuh ternyata bisa membuat orang lain bahagia. Nah, bayangkan aja misalkannya ya, di saat itu ada orang yang kelaparan gitu kan. Kita akhirnya bersodakoh, kita memberikan orang tersebut makanan. Dia otomatis menjadi senang ya. Senang itu jadi pahala buat kita gitu kan. Ada juga misalkannya kalian menemukan orang tua gitu kan, orang tua yang mau menyeberang jalan itu nggak bisa. Pertolongan kalian itu juga terhitung sodakoh. Nah, tapi nih kalau misalkannya Ustadz mau tanya,
kadang-kadang kan kita itu tadi ya, orang tuh banyak berpikiran kalau misalnya sedekah itu hanya tentang materi atau uang, padahal bisa bermacam-macam. Kira-kira kalau kita mau sedekahnya bentuknya uang atau makanan, kira-kira kalau misalnya siswa bisa nggak sih memberi sedekah tersebut? Bisa sih Ustaz. Bisa. Kalau Fitra? Iya bisa Ustaz. Bisa ya. Nah, kalau menurutnya Rafif gimana caranya? Kayak misalnya kita punya uang jajan, nah itu kita sisihkan buat orang mau kita sedekahin. Kalau Fitra? Berbagi dengan teman yang misalkan tidak punya uang jajan gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa ya, kita bisa menyisihkan sebagian dari saku kita atau harta kita ya yang diberikan Allah. Nah, ya jawabannya luar biasa ya, Masya Allah. Nah, seperti itulah keutamanya sedekah ya. Hari ini kadang-kadang kita memang lalai gitu ya, ngelihat sedekah ini ringan gitu kan. Sudahlah, kasih aja. Sebenarnya ya tadi, sebenarnya tuh banyak menyimpan keutamaan pahalanya gitu kan. Pahalanya apalagi kalau ketika di Ramadan ini, pahalanya semakin banyak atau semakin besar gitu kan. Nah, terus coba kita renungkan di sekitar kita, mungkin ada teman kita yang tadi ya ekonominya kurang, mungkin tidak Kurang mampu gitu Ustaz. bukan berkecukupan gitu ya. Oh, iya. Kurang berkecukupan misalnya di hari itu gitu, misalnya kan dia tidak jajan gitu, misalnya kalian datang gitu kan, ya kalian langsung kayaknya temanku ini lapar atau kayaknya lesu banget sih gitu kan hari ini, kau dilihat kok lesu banget Kan gitu kan. puasa Ustaz. Puasa ya, kita puasa ya. Kalau misalnya hari-hari biasa gitu kan. Oh, hari Kalau biasa. misalnya hari-hari biasa, kita lihat gitu kan, kok teman kita ini lesu gitu kan, kok katanya dia sedih gitu kan, kita tanyakan gitu kan. Nah, tanyakan ternyata dia itu hari nggak saku gitu, nggak ada uang sangunya gitu kan ya itu. Nah ternyata dari uang kita akhirnya kita berinisiatif gitu kan, udah kamu nggak usah sedih gitu kan, kita yang traktir. Bayangin aja betapa bahagianya dia di hari itu ya, Iya. gitu kan. Ya karena sedikit dari harta kita atau uang saku kita berikan ke teman-teman kita gitu kan, itu membuat mereka bahagia gitu ya. Jadi banyak cara untuk mendapatkan pahalanya Allah ini, nggak mesti hanya sekedar peribadahan yang memang sudah kita wajib ya. Sholat wajib, benar ya, sholat itu wajib. Terus apa lagi wajib? Yang wajib Zakat wajib kan. Iya. Nah tapi dan kalau wajib itu pasti dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berdosa kan. Nah hari ini orang tuh fokus pada ibadah yang wajib, padahal ada banyak ibadah-ibadah yang tadi tuh loh ya, yang ringan, tapi orang tuh nggak pernah ngerjain ya, tadi sedekah itu gitu kan. Nah oke. Kalian ada nggak sih kisah-kisah yang apa ya, mungkin menginspirasi gitu, yang pernah kalian alami sendiri gitu tentang sedekah? Kalau saya tanya dari Fitra dulu deh, ada nggak sih kisah-kisahnya gitu yang inspiratif gitu, atau kejadian-kejadian yang pernah Fitra nggak sangka-sangka gitu, karena bersedekah Fitra dapat Rafif dapat kebaikannya gitu. Ada nggak? Cerita Ustaz. Iya, cerita atau kejadian gitu. Saya pernah itu lupa bawa uang jajan. Nah saat itu saya juga lupa bawa HP kan. Saya mau minta tolong buat minta sama Ustadz, tapi ternyata ada teman saya ngasih. Oh gitu ya. Iya Ustaz. Ya makanya yang tadinya awalnya aduh gimana nih udah nggak bawa HP gitu kan. Nah ada ya kisah-kisah kayak gitu ya, karena mungkin sebelumnya Fitra pernah juga berbagi kepada temannya gitu kan. Makanya ketika Fitra mendapati kesulitan ya, jadi temennya juga berinisiatif gitu kan, nih temanku ini pernah berbagi sama aku, pernah bersedekah gitu kan. Akhirnya ketika Rafif ya, kau usah kebalik terus ini ya tadi ya. Rafif pernah bersedekah sama temannya gitu atau berbagi. Jadi akhirnya temannya ketika Rafif merasa kesulitan gitu, dan ya dia yang membantu gitu ya, karena itu bukan hanya awal takdir dari Allah, tapi juga karena perbuatannya Rafif gitu. Kalau Fitra punya nggak kisah-kisah kayak gitu, atau tahu nih sebuah kisah, Ustaz, saya ada sebuah kisah Ustaz, atau kejadian tertentu seperti tadi tentang sedekah gitu? Waktu dulu SD Ustaz, teman saya ada yang jatuh. Luka. Saya bantuin temenin ke UKS gitu. Ya habis itu besoknya ketika saya
sedang kesusahan, uang saya hilang. Tiba-tiba dia nemuin Ustaz, habis itu dikasih ke saya. Oh gitu ya. Nah itu ya artinya kebaikan kita tuh akan dibalas ya. Nah jadi nggak mungkin kita tuh ibaratnya sudah berbuat baik, sudah Allah tuh tidur gitu ngebiarin kita kesusahan. Nah jadi memang itu sudah sampai ke tingkatan yang Allah bilang kita tuh dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi bahasanya Rafif, Fitra itu mungkin biasanya baik sama temannya, suka membantu, bersodakoh ya. Tadi ya sodakoh itu kan banyak macamnya ya, nggak cuma tentang uang atau makanan, tapi berupa bantuan moral seperti membantu temannya jatuh gitu kan, ataupun tadi menyeberangkan orang tua yang jalan, itu masuk sodakoh. Nah tadi Allah tuh sudah bilang, jadi rezeki itu nanti dikasih dari arah yang tidak terduga, dari depan, dari belakang, bahasanya seperti itu ya, kanan kiri itu tuh pasti akan dapat ya. Kalau Ustadz itu juga ada ya, jadi ini bukan Ustadz sih, Ustadz punya kisahnya gitu. Jadi waktu Ustadz masih sekolah ya, posisinya persis Ramadan juga. Jadi Ustadz itu kalau Ramadan 20 hari di sekolah, di pondok gitu kan, karena Ustadz mondok ya. Nah itu kejadiannya yang melaksanakan tuh adiknya Ustadz. Jadi ceritanya saya tuh tinggal di Tritip gitu kan, Tritip yang kalau kita tahu mereka tuh mata pencariannya macam-macam. Kalau di Tritip itu kebanyakan nelayan karena daerah laut gitu kan. Nah kebetulan Ustadz itu punya tetangga tidak jauh dari rumahnya Ustadz. Jadi kalau rumah Ustadz itu depannya hutan, kanan kiri hutan. Ada tetangga mungkin dekat sih, cuman harus ngelewatin kayak hutan gitu. Nah tetangga Ustadz ini punya 3 orang anak, yang salah satu dari 3-nya ini berteman dengan adiknya Ustadz gitu. Nah adik saya ini memang bukan sombong ya atau pamer, tapi memang menurut Ustadz adik saya ini punya jiwa yang dermawan gitu kan. Dia memang senang berbagi gitu. Nah kebetulan di hari itu mereka mainan gitu ceritanya, anak-anak gitu kan, mainan. Akhirnya adik saya itu pulang sambil beli jajan karena buat buka puasa. Dia tanyalah ke temannya ini, dia pergi bareng temannya tadi. Dia tanya ke temannya, kamu udah ikut jajan? Dia bilang kan, oh aku nggak ada uang. Dia bilang kan, aku juga tadi subuh nggak sahur karena di rumahnya nggak ada makanan posisinya. Ya kita kalau kita bahasanya sahur aja masih agak lapar ya, haus, apalagi memang sama sekali tidak ada makanan, pasti bagaimana kondisi perutnya waktu itu gitu ya, pasti sangat lapar, apalagi ngelihat makanan ini kan, dia belum tentu bisa beli di waktu itu. Akhirnya adik saya itu ya sudah, ini buat kamu aja, saya nggak usah, nanti dia bilang saya beli lagi untuk menenangkan temannya, biar temannya tuh bukan apa sih, kayak sih kalau dikasih kayak nggak enak betul, nerimanya nggak enak gitu kan. Jadi adik saya bilang udah bawa aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bilang nanti aku beli lagi. Padahal hari itu uang jajan terakhirnya, karena puasa kan, jadi pasti uang jajan juga nggak sebanyak hari-hari biasa gitu kan. Jadi cuma untuk beli jajan buat buka puasa gitu. Akhirnya dikasihkan, kamu makan sudah. Dan itu saya kalau saya nggak salah ingat itu gorengan. Jadi gorengan tuh kalau misalnya 5.000 waktu itu ya gitu kan, dapat 5 di tempatnya Ustadz gitu kan, dapat 5. Ternyata dia sangat berterima kasih, iya makasih ya gitu kan, nanti aku bawa pulang gitu kan. Tapi kamu enggak apa-apa bilang adek saya gitu kan. Akhirnya dikasihkan lah ini, dibawa pulang. Ternyata itu terjadi terus gitu loh. Dia tuh memang nggak bisa jajan. Akhirnya adik saya ini sering membantu gitu lah. Udah nggak apa-apa gitu, kamu jajan aja pakai uangku gitu. Nah singkat cerita akhirnya tetangga saya tuh pindah rumah gitu kan. Dia tidak tinggal di situ lagi gitu kan. Kabarnya dia tinggal di luar kota, pindah keluar kota gitu kan. Akhirnya di suatu waktu, mungkin kayak lama, jaraknya tuh lama sekali, mungkin 1 tahun atau 2 tahun dari kejadian itu. Kebetulan ternyata dompet ibu saya itu terbawa oleh ayah saya. Jadi nggak ada uang di rumah ini. Sebenarnya bisa saja kan, kalau mungkin sudah canggih sih, waktu itu sudah ada handphone, sudah ada mobile banking ya. Kalau sekarang kan ngirim uang tuh gampang ya, kayak ada GoPay, semacam GoPay atau Dana gitu. Nah
Nah, tapi seandainya bisa, waktu itu ibu saya nggak punya kendaraan untuk pergi. Namanya Tritip ini jarak semua tempat tuh rata-rata jauh sih. Kalau misalnya kalian tahu gitu. Akhirnya, aduh gimana nih mau belanja ini susah gitu kan, nggak ada uang gitu kan. Uangnya ada cuma terbawa gitu kan dompetnya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba adalah ibu saya masuk ke rumah setelah ba'da zuhur gitu. Ditutup pintu ceklek gitu, baru tutup mau sholat. Nah, ada yang ngetok pintu rumah, laki-laki gitu kan, bapak-bapak gitu modelnya. Nah, ibu saya ngintip kayak asing gitu kan, kayak nggak pernah lihat. Nah, memang tetangga saya tuh yang sering terlihat itu memang anak dan istrinya saja. Memang bapaknya ini nggak pernah kelihatan gitu kan. Singkat cerita, dia memperkenalkan diri kalau dia itu tetangga yang tinggal di depan sana. Oh, akhirnya ibu saya ingat, oh iya, dan kenapa ingat? Karena adik saya tuh setiap dia berbagi, dia cerita, mah itu kasihan sama temanku itu yang tetangga depan itu. Dia tuh kalau jajan dia cuma ngeliatin tahu, dia bilang kan. Jadi kalau misalkannya kita jajan, kita kasih gitu kan. Kalau adik sih biasanya kasih aja gitu kan, kasihan gitu kan. Jadi kalau misalnya pegang uang 5.000, ya udah 3.000-nya buat dia gitu kan, 2.000-nya buat adik gitu. Nanti kan adik bisa beli lagi atau makan di rumah, dia bilang gitu. Kalau dia mah belum tentu bisa makan gitu kan. Akhirnya ibu saya tuh ingat gitu. Oh, bapak itu yang tinggal di depan itu kan, gitu kan. Oh iya benar bu gitu kan. Saya yang tinggal di depan situ gitu kan. Saya mau berterima kasih bu. Jadi ceritanya waktu saya bilang tadi pas puasa itu kondisinya bapak tadi itu keluar kota untuk bekerja, dan ternyata anak dan istrinya itu belum ada yang makan dari subuh, tidak sahur, dan tidak ada waktu itu maksudnya nggak ada uang bukaan juga untuk berbuka tuh, nggak ada makanan karena gorengan yang 5 biji tadi dikasihkan adik saya, anak sama istri saya bisa makan. Sudah gitu kan. Normalnya orang yang sudah mungkin ya kita nggak, namanya orang sodako tuh nggak berharap imbalan ya, benar ya, kita kan harus ikhlas ya, nggak ada gitu kita mau sodako, sodako aku kasih kamu tuh ngasih aku ya, nggak boleh ya. Itu tadi ya, kita harus ikhlas, sodako tuh harus ikhlas. Akhirnya singkat cerita tadi, kira bapak tadi tuh ngasih amplop, ini bu buat ibu, dia bilang kan. Nah, ibu saya bingung dong karena nggak ada ayah saya kan, jadi otomatis nggak bisa masuk ke rumah juga. Dan ibu saya tuh cuman buka pintu sedikit gitu lah, karena kan yang nggak boleh ya kalau misalnya nggak ada mahram atau laki-laki di dalam, nggak sah ya, nggak boleh. Akhirnya nolak lah ibu saya tuh, nolak, nggak usah gitu kan, ini apa gitu, nggak apa-apa bu, terima aja. Karena saking maksanya bapak ini gitu kan, karena saya nggak akan di sini lagi bu, saya kerjanya di luar kota dan saya tinggal sama keluarga saya di luar kota gitu kan. Saya takut saya tidak bisa kembali lagi ke sini gitu, nggak ada kesempatannya gitu. Nah, tolong terima ini. Akhirnya dengan hati terpaksa gitu kayak, sudah pak, nggak apa-apa, saya terima gitu kan. Nanti saya kasih tahu suami saya misalnya gitu kan, bilang ibu saya. Akhirnya amplop itu isinya uang ya, uangnya nominal sekian lah gitu kan. Yang kebetulan memang hari itu ibu saya lagi bingung, kita nggak ada uang nih, dompetnya ke bawah nih sama ayah gitu kan. Ternyata nggak disangka-sangka, kita nggak ada yang tahu kan, orang itu tiba-tiba datang. Coba kita bayangin aja misalnya orang kalau mau berbagi ngapain keluar kota gitu ya, ngapain orang kalau mau berbagi keluar kota, yang di sekitarnya aja gitu kan, tetangganya aja. Tapi beliau ini ya entah ya, sudah takdirnya ya, Allah memberikan takdir yang baik kepada kita. Nah seperti tadi, jadi orang itu ternyata kebetulan ada pekerjaan di kota Balikpapan gitu, dan dia ingat sama adik saya itu gitu. Akhirnya memberikan ya sejumlah tadi gitu kan. Nah itulah ya utamanya ya, sodakoh itu. Nah seperti itu. Nah sodakoh itu tadi kita sudah sepakat ya, harus dilaksanakan secara ikhlas, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada mengharapkan imbalan ya. Jadi ini satu lagi mungkin ya sebelum kita tutup gitu kan. Jadi kita lebih ke kisah-kisah inspiratif aja kayaknya. Kalau ditanya jawab kita gimana gitu ya. Kalau kisah inspiratif insya Allah kita banyak gitu kan. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita mengharapkan imbalan dari sodako kita gitu kan. Jadi ini ada kejadian gitu, sodakoh gitu kan, maunya itu yang diumumin gitu, kayak oh ini dari bapak A gitu, ini dari ibu B gitu. Jadi suatu waktu ini teman saya sih gitu, dia
waktu di pesantren nelpon orang tuanya gitu, dia tuh keluarganya kehilangan uang gitu kan. Terus akhirnya kita sama-sama tabayun nih, gimana nih ceritanya bisa hilang gitu kan. Jadi ceritanya orang tuanya ini sodako, maunya tapi diumumin gitu loh, kayak oh iya Pak A ini nyumbang semen buat masjid kita gitu kan, maunya diumumin gitu kan. Ternyata tadi kita kan nggak tahu ya, niat itu kan pekerjaan hati, adanya di dalam hati, kita nggak bisa lihat niat tadi kan. Niat itu nggak bisa kita lihat, dia bukan benda yang bisa dilihat pakai mata ya. Nah akhirnya singkat cerita, rumahnya itu malamnya ke Malingan. Wah, ya. Nah dari situ ada satu pelajaran yang bisa kita ambil juga. Nah, sodakoh itu harus ikhlas. Nah, terus semua pekerjaan maupun sodakoh, ibadah, sholat ataupun yang lainnya itu memang tergantung niatnya ya. Kalau memang kita niatnya cuma pengen didengar atau cuma pengen dilihat, Rafif ini baik deh, karena Rafif ngasih uang temannya cuma untuk kayak, ya aku baik gitu kan. Nah, itu ya udah, Rafif nggak dapat apa-apa. Rafif cuma dapat yang tadi aja, terkenalnya doang, tapi pahalanya nggak dapat sesuai dengan hadis Nabi yang di hadis Arba'in itu, hadis yang 40 itu. Yang pertama, innamal a'malu binniyat ya. Amal itu bergantung pada niatnya. Nah, tadi jadi karena benar, jadi orang tuanya teman saya ini ibaratnya dia sudah benar berbagi, tapi niatnya hanya untuk sekedar terkenal atau diketahui orang, didengar orang saja. Ini orang baik ini gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan kalau misalnya kita berbagi tadi ya, dengan kisah-kisah kita tadi ya, cerita-cerita yang pernah kita alami gitu kan. Ketika kita berbagi itu ikhlas, sudah kita nggak mikir apa-apa, saya cuma pengen bantu teman saya biar dia senang, menimbulkan senyum di wajahnya, udah saya nggak mikir apa-apa, lillahi ta'ala, sudah ngasih gitu. Sudah, ketika kita kesulitan, kita dapat pertolongannya Allah dari arah yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak diduga-duga, tiba-tiba aja ada gitu kan. Nah seperti itu ya, kisah-kisah kita tadi seperti itu ya. Makanya niat itu penting juga. Nah sodakoh tadi kita sudah bahas, tapi dari sodakoh tadi yang paling penting itu adalah niatnya. Sholat pun bisa salah kalau misalkannya niatnya pun salah. Maaf, misalnya kita sholat malam gitu kan, aku mau sholat malam gitu kan di masjid, hari ini ada banyak nih teman-teman yang tidur di masjid, saya mau tidurnya di rumah tapi nanti sholat malamnya di masjid biar dilihat sama teman-temannya. Sudah, ini ibadah kita tadi tidak bernilai apa-apa dan hanya menggugurkan kewajiban kita gitu misalnya gitu. Jadi sudah, itu yang kalian dapatkan gitu dari niat kalian. Kalau misalnya tadi seperti kita ulang lagi ya, niat itu penting gitu loh ya. Jadi kalau misalnya niatnya karena ibadah Allah, sudah berarti pahala yang kita dapatkan. Tapi ketika niatnya tentang hanya ketenaran, maka hanya ketenaran tadi kita dapat, pahalanya nggak dapat. Nah mungkin itu aja kali ya. Nah sebelum kita tutup, ada pesan yang mau disampaikan tentang sodakoh dari Rafif? Kayak tadi, innamal amalu binniyat. Jadi amal itu sesuai niatnya. Sudah lanjutannya Ustaz. Oh ya. Wa innal amalu binnawat. Yaitu kita mendapatkan sesuai dengan niat kita. Jadi kalau kalian sedekah terus nggak ikhlas, maka kita dapatnya yang nggak ada. Misalnya ya? Mau pujian ya pujian itu aja. Betul, kayak gitu nggak ya. ada pahalanya. Jadi kayak rasanya sia-sia nggak sih? Kayak capek-capek aja nggak sih? Terus karena kan sebenarnya semua yang kita lakukan ini karena Allah ya. Kita mau dapat pahala dari Allah, kita mau dapat ridhonya Allah gitu. Kalau misalnya niat itu cuman seperti itu dan dapatnya itu, artinya kita hanya sia-sia gitu kan. Nah kalau dari Fitra nggak ada sih, nggak ada ya. Tapi tadi ya bener, kita hanya mendapatkan apa yang sesuai kita niatkan, dan terus semuanya kembali ke niat gitu ya. Jadi untuk pembahasan kita sebenarnya dari sedekah itu ada niat ya gitu ya. Jadi pesan dari Rafif seperti itu untuk sahabat-sahabat Mutiara Rahmah ya. Jadi ketika bersedekah, alangkah baiknya kita melakukannya dengan hati yang ikhlas ya. Niatkan dengan niat terbaik untuk membantu saudara kita ya.
bukan untuk dilihat manusia yang lain, didengar ataupun menjadi tenar ya. Mungkin itu saja kita cukupkan ya. Mungkin sudah cukup lumayan panjang ya, apalagi tadi awalnya kita agak canggung gitu ya. Tapi nggak masalah. Terima kasih anak-anak sudah membersamai kita hari ini di podcast hari ini gitu. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman kita yang nonton nanti ataupun orang tua kalian nonton gitu kan ya. Kalau dia dibilang masih kurang sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Nanti mungkin ketika ada sesi yang lain kita lebih baik lagi gitu kan. Tapi hari ini banyak pelajaran ya, juga banyak pelajaran dari kalian tentang bersedekah tadi gitu ya. Ternyata sedekah itu bukti nyata gitu ya. Allah itu nggak pernah tidur gitu. Allah tuh selalu memberikan kita rezeki kalau kita juga mau membantu orang lain. Mungkin kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.